Oke, sampai kita pada materi terakhir, akhirnya selesai juga ya di akuntansi biaya, yaitu selisih komposisi dan selisih hasil. Ini ada di chapter biaya standar bagian paling akhir. Ya, dari perjalanan panjang kita belajar akuntansi biaya. Nah, bayangkan saja ya di seperti apa sih selisih komposisi dan selisih hasil ini. Bayangkan saja Anda mau yang suka ini karena momennya mau lebaran gitu ya, membuat kue kering. Bayangkan Anda mau membuat kue nastar misalnya. Apakah Anda membuat 1 biji kue nastar? Tentu tidak gitu ya. Pastinya Anda membuat kue nastar paling tidak 1 kaleng yang isinya berapa sih? 20 sampai 25 biji. Nah, sehingga komposisi itu identik dengan resep gitu ya. Satu resep atau ya untuk membuat 1 adonan butuh apa saja ya, atau membuat nagasari atau sumping waluh. Nagasari dari labu gitu ya. Tentu ada resepnya. Kalau untuk 500 gram labunya, labu kuning, maka itu akan 500 gram kelapa parut ditambah 50 gram gula Jawa gitu ya. Kemudian ada 100 gram apalagi ya bahannya ya, tepung beras gitu misalnya, akan menjadi 20 bungkus daun sumping waluh gitu misalnya ya. Nah, jadi bayangkan komposisi itu adalah resep ya. Nah, hasilnya apakah dengan resep tadi hasilnya actualnya bisa jadi 20 gitu ya. Apakah standar yang sudah ditetapkan sesuai dengan sesungguhnya? Oke. Nah, ini dia sisi komposisi. Sisi komposisi ini sisi bahan baku yang pada komposisi sesungguhnya dibandingkan dengan komposisi standarnya. Tentu saja sisi komposisi dan sisi hasil ini dianalisis dalam perusahaan yang menggunakan harga pokok standar dalam pengolahan produksinya gitu ya. Yang ya tentu saja bahan baku yang digunakan lebih dari 1 gitu ya. Karena kalau tidak lebih dari 1 ya sudah gitu ya. Kalau lebih dari 1 gunakan sisi komposisi dan hasil ini. Biasanya ya pabrik roti gitu ya, bahan bakunya menggunakan lebih dari 1. Misalnya pabrik coklat gitu ya, buat coklat apa aja sih? Coklat bubuk, gula, susu, kacang kan gitu ya. Lalu concrete block atau paving gitu, selain pasir apa sih? Semen, airnya berapa. Nah, komposisi inilah yang harus diatur agar sesuai dengan standar yang pada awalnya terjadi pada proses produksi gitu ya. Tentunya tujuannya untuk menghindari adanya penyimpangan. Nah, sisi hasil ini ya jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam pengolahan sejumlah bahan baku tertentu. Sisi hasil ini perbedaan antara jumlah produk yang seharusnya dihasilkan dengan yang sesungguhnya ya. Tadi ya misalnya kalian membuat 1 nastar, 1 resep nastar gitu ya, akan menjadi 25 nastar, akan menjadi 20 sumping waluh gitu ya. Tapi kalau hasilnya ternyata tidak 20 tapi 15, di mana ini hasilnya kok tidak sesuai standar? Di mana yang salahnya ya? Oke, semoga dari definisi ini bisa terbayangkan hasil dan komposisi seperti apa ya. Nah, ini contohnya, kalian bisa lihat contohnya di bagian-bagian terakhir buku kalian, sama contohnya permen karet juga ya, dari buku Carter ini. Untuk membuat permen karet, perusahaan Springman ini menggunakan, mungkin nanti perbedaannya ada di harga pokok per kilogram satuannya, ada yang ratusan, puluhan, puluh ribuan gitu ya. Jadi tolong disesuaikan, namun cara pengerjaannya sama.
Nah, perusahaan Springmint ini penghasil permen karet, menggunakan 3 jenis bahan baku A, B, dan C. Anggap bahan bakunya ada 3. Nah, apa namanya ya? Nah, kuantitas bahan A membutuhkan untuk satu resepnya. Satu resep itu 10 kg per 10 kg permen karet yang dihasilkan ya. Bahan A membutuhkan 8 kg, bahan B 2 kg, dan bahan C 2 kg juga. Sehingga totalnya adalah 12 kg. Untuk membuat 10 kg butuh bahan 12 kg. Harga per kilogram untuk harga standarnya gitu ya, bahan A 50, bahan B 80, dan bahan C 20. Ini harga standar. Kemudian jumlahnya berapa? Ya kalikan ya, 8 kali 50 400, 2 kali 80 160, 2 kali 20 40. Sehingga standar untuk menyelesaikan resep 10 kg permen karet ini membutuhkan 600, atau biaya bahan baku dalam bentuk rupiah per kilogram gitu ya, 600 rupiah per kilogram. Nah, ternyata dalam bulan Desember perusahaan menghasilkan, ini berarti sesungguhnya ya, karena pada bulan Desember perusahaan menghasilkan 48.250 kg permen karet. Dari hasil ini, konsumsi bahan baku atau bahan baku yang terpakai untuk bahan A, B, dan C masing-masing 39.000 kg, 9.500 kg, dan 9.700 kg. Dengan data seperti di soal ini, berapa selisih komposisi dan selisih hasil. Begitu. Nah, bagaimana cara mencarinya? Buat dulu tabel seperti yang ada di depan ini. Sebenarnya tidak mesti seperti ini ya, hanya untuk mempermudah saja. Masukkan komposisi sesungguhnya yang tentu saja ini ada di soal tadi di halaman sebelumnya ya. 39.000 komposisi sesungguhnya A, B, dan C. Nah, berikutnya dicari komposisi standarnya. Berapa sih komposisi? Bagaimana cara menghitung komposisi standar yang digunakan ya. Standar yang digunakan untuk memproduksi per resepnya itu 12 kg. Kita lihat, inilah yang disebut dengan selisih komposisi ya. Nah, kita lihat tadi di soal bahwa untuk memproduksi 10 kg butuh A 8 kg, B 2 kg, dan C 2 kg, sehingga totalnya 12 kg. Sehingga komposisi standar ini adalah dicari dari 5/8 karena bahan A butuh 8 kg. Untuk mencari berapa sih standarnya gitu ya, 8/12 kg dari totalnya dikali 58.200, ketemunya 38.200 ya. Jadi ini 8/12 dikali 58.200 dikali komposisi sesungguhnya. 8/12 itu kan ketemu presentase tertentu gitu ya. Nah, ketemu 38.800. Kemudian bahan B 2 dikali 12 dikali 58.200 9.700. Bahan C juga sama, 2/12 dikali 58.200. Selisihkan dia, selisihnya berarti 39.000 dikurangi 38.800, itu 200 dikali 50 hasilnya 10.000. Karena selisihnya coba kalian lihat, sesungguhnya 39, standarnya 38.200, sehingga ini merupakan selisih tidak menguntungkan atau di buku kalian istilahnya unfavorable. Karena apa? Sesungguhnya lebih banyak keluarnya daripada standarnya, sehingga selisih komposisinya 10.000 ini adalah 10.000 rupiah ini adalah tidak menguntungkan atau unfavorable. Begitu juga dengan bahan B. Bahan B ini sesungguhnya lebih kecil, berarti favorable dia ya. 200 kali 80 16.000, dia menguntungkan. Bahan C tidak ada selisih, sehingga total selisihnya yang bahan A tidak menguntungkan, bahan B menguntungkan, ternyata selisihnya masih menguntungkan sejumlah 6.000, favorable sejumlah 6.000. Inilah 6.000 rupiah tentunya ya. Inilah yang disebut selisih komposisi bahan baku.
ya. Langkah selanjutnya setelah kita menghitung selisih komposisi, kita akan menghitung selisih hasil. Selisih hasilnya ya, seharusnya perusahaan menghasilkan berapa sih dari total yang diproduksi. Oh, total kilogram yang ada tadi 58.200 kilogram. Dari mana? Kuantitas A sesungguhnya ada di soal 39.000 kilogram ditambah 9.500 kilogram ditambah 9.700 kilogram bahan C, totalnya 58.200 kilogram. 58.200 kilogram ini dibagi 12 kilogram. 12 kilogramnya dari mana? Dari standar penggunaan bahan A, B, C, 8 kilogram, 2 kilogram, dan 2 kilogram. Lalu produksinya berapa? Resep itu untuk 10 kilogram gitu ya. Jadi 58.200 dibagi 12 dikali 10, hasilnya produk yang seharusnya terjadi atau yang seharusnya atau anggaran atau budget yang seharusnya dengan sesungguhnya 58.200 ini adalah 48.500 gitu ya. 48.500 ini seharusnya atau standarnya. Namun diketahui di soal bahwa hasil sesungguhnya adalah 48.250. Sehingga selisihnya 250 ini tidak menguntungkan. Kenapa? Hasilnya harusnya 48.500, tapi kenyataannya hanya 48.250. Kurang dari yang distandarkan. Ini hasil ya, sehingga tidak menguntungkan. Nah, sementara di soal diketahui tadi biaya bahan baku per kilogram permen karet adalah 60. Dari mana? Dari harga standar 600 di sebelumnya ya, di tabel soal paling atas 600 dibagi 10 kg karena ini resep untuk memproduksi 10 kg permen karet 60. Maka berapa sisi hasil dalam rupiah? Ini sisi hasil dalam unit gitu ya. Dalam rupiahnya dalam rupiahnya berapa? 60 dikali ini biaya rupiah per kilogram gitu ya. 60 dikali unitnya 250 hasilnya. Sehingga sisi hasil dalam rupiahnya 15.000. Semoga bisa dipahami untuk contoh selisih hasil bahan baku, sisi hasil dan sisi komposisi.